Oke, hai semuanya, balik lagi ke channel saya Pidil Gameu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan kepada kalian gameplay seorang Nami yang dimana saya akan buildnya full AP ya. Jadi saya akan mulai dengan menjelaskan ya kenapa build saya kali ini tuh buildnya full AP ya. Kenapa enggak build support enchanter seperti biasanya gitu ya. Kita langsung aja analisa ability-nya dulu ya. Jadi ini Nami itu salah satu support dengan AP scaling yang paling baik ya dari antara support-support lainnya ya. Kenapa? Karena pertama semua ability Nami itu ada AP scalingnya ya. Dari passive ability-nya ke semua active ability-nya itu ada scaling AP ya. Jadi dengan si Nami ini punya banyak AP, pertama movement speed buff yang diberikan oleh pasifnya itu di saat ability-nya si Nami kena tim ya, itu akan meningkat ya, ada 20% scaling AP ya. Di late game itu bisa mencapai kayak tambah 180 movement speed sampai 200 gitu ya. Itu tuh sangat-sangat bagus ya buat engage, buat disengage. Ya udah pasti skill satunya ini ya ada damage scalingnya ya. Walaupun ini nggak seberapa ya lah, cuma 50% dan ini nggak selalu kena kan ya. Lalu ini salah satu yang luar biasa juga di ability 2-nya dia ya. Ada scaling AP buat healing dan damage-nya, tapi juga besaran multiplikasi di saat ability-nya dia itu loncat-loncat ya dari antara ke teman, ke tim musuh, ke teman itu setiap loncatannya itu akan dimultiplikasi ya. Dan besaran multiplikasinya itu bisa ditambah dengan scaling AP ya. Jadi awal-awalnya ya setiap loncatannya itu damage dan healingnya itu bakal berkurang 15% ya. Tapi di saat kita udah punya cukup ability power ya, ini akan menjadi positif ya. Jadi setiap loncatannya itu semakin besar pula healing dan damage yang diberikan oleh ability 2 Nami ya. Di late game itu bisa sekitar 30% setiap loncatan yang dimana ini tuh luar biasa ya. Lalu ability 3-nya Nami pun juga ya bisa menambahkan besaran slow yang diberikan oleh ability-nya Nami ya. Dan ini bisa membantu Nami banget untuk nge-hit ability satu dia yang ada delay yang rada susah dikenainnya. Nah ini slownya jadi sekitar 55% gitu late game ya. Lalu yang terakhir juga ultinya ya yang gampang dikenain, yang dalam team fight itu sangat berguna dan bisa kena banyak musuh ya. Berarti kita langsung nge-increase damage ultimate ini sangat besar ya karena dia kena banyak target. Dan jangan lupa ya ultimate ini juga akan memberikan efek pasif dari Nami ya yang memberikan movement speed dan besarannya itu akan di 2 kali lipat ya. Jadi dia langsung menambah movement speed teman-temannya sekitar 370 dan itu nggak main-main ya. Engage-nya itu jadi gila banget ya Nami dibuat full AP. Jadi otomatis ya dengan kita build full AP Nami itu damage-nya akan sangat besar, utility-nya sangat besar, begitupun healing-nya juga sangat besar ya. Jadi kita nggak egois ya dengan ngebangun full AP Nami ini, nggak juga ya. Nami juga makin supportive ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan item-item dan rune-nya ya. Oke, untuk item supportnya udah pasti ya kita buildnya Spectral Sickle karena Nami cukup punya ability-ability yang gampang dikenain ke musuh ya. Jadi Spectral Sickle ini juga akan menambahkan ability power Nami yang kita butuhkan di build full AP ini ya. Lalu untuk item pertamanya kita langsung akan bikin Boots of Mana ya, yang memberikan ability power, mana regeneration yang sangat dibutuhkan Nami ya. Lalu Boots of Mana ini juga ada stats magic penetration ya, yang dimana itu akan membantu si Nami ini lebih damaging lagi. Lalu untuk enchanter kita akan bikin meteor ya, karena kita akan bangun item-item penetration ya seperti void staff di terakhir. Nah itu juga akan ada sinergi yang bagus dengan ultimate Nami ya, dimana di saat ultimate-nya itu udah kena banyak musuh dan musuhnya itu ke slow secara besar-besaran, itu akan sangat gampang kita langsung cast meteor, itu kenanya gampang ya di musuh ya.
Dan ini menjadikan Nami sangat menakutkan ya. Lalu kita bikin Ludens Echo untuk item advance pertamanya itu. Ini item yang bagus karena dia punya kasih ability power, kasih maximum mana, kasih ability haste. Lalu juga ada pasifnya yang memberikan magic damage dengan ada scaling 10% ability power juga ya. Ini akan memberikan damage yang sangat besar kepada Nami dengan build ini ya. Lalu setelahnya langsung kita bikin Rabadon ya. Biar Nami punya ability power itu langsung gede dan semua ability yang tadi saya jelasin itu langsung meningkat ya. Lalu setelahnya kita bisa bikin Staff of Flowing Waters. Walaupun ini adalah sebuah item support enchanter ya, ini tapi memberikan ability power yang sangat besar ya ke penggunanya itu sendiri juga ya. Jadi at max level ya ini bisa memberikan 105 ability power ya, yang ini sangat dibutuhkan oleh si Nami yang kita mau bikin full AP ya. Dengan kita nge-heal teman kita ya, udah pasti di situasi war itu kita pasti nge-heal teman kita ya langsung. Jadi kita masih ada sedikit ngebuff teman kita, lalu kita juga ngebuff stats si Nami itu sendiri ya. Ability haste-nya juga akan sangat membantu ya, karena ini akan memberikan si Nami 35 ability haste ya. Lalu setelahnya baru kita bikin Void Staff ya, buat meningkatkan damage-nya si Nami. Jadi damage-nya juga akan ditakutin oleh tim musuh ya. Lalu untuk keystone ya, seperti biasa ini keystone favorite saya, kita akan pakai Phase Rush ya. Phase Rush ini akan membantu Nami untuk nge-reduce cooldown ability-nya dia, sehingga si Nami itu bisa nge-spam ability-nya lebih sering ya. Dan juga efek-efek utility seperti bisa kabur dari musuh, bisa nangkep musuh. Lalu di sini kita akan pakai primary rune-nya itu domination ya. Di sini kita akan pakai Scorch untuk yang pertama buat ngebantu poking si Nami early game ya. Lalu kita akan pakai Mark of the Weak ya. Dimana karena semua ability-nya Nami itu damaging ya. Ini not a bad rune buat dipakai di seorang Nami ya. Dan ini bisa juga di-trigger oleh teman partner duo lane kita untuk menambah damage ability-nya dia ya. Jadi ini ada efek supportive juga, ada efek ngebantu damage-nya si Nami itu sendiri ya. Nah, lalu setelahnya kita akan pakai Zombie Ward ya. Jadi di sini tetap ya Nami, walaupun kita bangun full AP tetap ada elemen-elemen supportive-nya ya. Zombie Ward ini juga akan memberikan AP yang sangat besar ya kalau kita bisa nge-clear ward dengan cepat. Lalu juga bisa memberikan vision buat teman kita ya di saat kita nge-clear ward ya. Dan di sini akan memberikan AP sebesar 40 AP kalau misalnya kita udah berhasil nge-clear 5 ward musuh ya. Lalu untuk secondary rune kita akan pakai Gathering Storm dari Precision ya, karena ini juga rune late game yang akan memberikan stats AP yang sangat besar di late game ya. Ini kita akan bagus banget. Lalu untuk spell standar ya kita pakai heal dan flash ya. Nah, pasti kalian udah tidak sabar kan melihat gameplay dari full AP Nami nih, seberapa sadisnya ya AP Nami. Beruntungnya saya udah menyediakan gameplay yang sangat bagus banget. Jadi without further ado, please enjoy the gameplay ya. Oke, hai lagi semuanya. Kita langsung ke gameplaynya nih. Jadi seperti biasa saya bikin pink ward ya, karena anyway kita juga ada zombie ward ya. Jadi kita bisa membantu kita untuk nge-clear ward lebih lagi dengan kita bikin pink ward. Jadi not a bad idea ya. Oke, di sini kita masih belum banyak yang terjadi ya. Di sini saya nunggu ya mau tuker ability 1, ability 2, apa ability 3 dulu nih. Kita lihat-lihat gitu. Akhirnya saya milih ability 2 dulu ya, karena ability satunya si Nami walaupun powerful ya, sangat susah dikenain ya kalau kita belum punya ability 3-nya. Di sini dengan kita tukerin ability satunya, kita bisa ngepok musuh lebih gampang ya, karena udah pasti kena.
Lalu efek scorch jadi bisa terapply ya, jadi nggak se-useless itu ya. Oke, di situ saya berhasil kenain ability 2. Nah, di sini belum apa-apa udah dapet first blood ya. Di sini hampir dapet, oh dapet double kill malahan ya. Ini belum apa-apa aja early game udah bagus kayak gini ya. Itu juga kita berterima kasih kepada Shen ya yang ngebantuin tuh. Nah, di sini saya udah dapet 1 stack ya zombie ward. Di sini udah rasanya bahagia banget ya kalau udah dapet zombie ward itu. Soalnya efeknya bagus banget, itu udah ada langsung ward di situ ya. Nah, di sini saya tunggu dan udah dapet 2 stack zombie ward ya, bayangin ya. Di sini langsung stat saya itu 8 AP lebih banyak daripada si musuhnya ya. Ini udah good start banget ini ya. Nah, di situ lagi-lagi si Luxnya sembarangan ya taruh pink ward di situ. Itu udah jadi target manis ya bagi pengguna zombie ward. Nah, di sini saya bakal kasih tahu ya betapa curangnya ini ability si Lux skill 3-nya itu dengan skin dia yang itu ya. Nggak kelihatan banget loh. Kalian setuju nggak sih nih? Itu tuh nggak kelihatan banget loh, kayak itu ada ability-nya Silex di tanah. Saya beberapa kali bakal kena nih ability-nya Silex yang kayak nggak kelihatan. Nah, di sini dia disembunyiin di ini ya, di bush itu ability-nya, jadi emang nggak kelihatan. Nah, di sini kita masih nge-trade. Nah, di sini nih tuh si Twitch-nya kena ya karena emang nggak terlalu kelihatan woi, kalau apalagi main itu kita nggak bisa terlalu konsen juga ya. Nah, di situ saya kayak, woi Twitch ambil loh honey fruitnya gitu maksudnya. Jadi kita secara nggak langsung kita maksa dia buat ambil loh gitu ya. Kita support yang perhatian terhadap teman kita. Di sini masih tidak banyak yang terjadi. Dan bisa dilihat ya, saya nge-level ability 2-nya dulu buat Nami. Nah, di sini ngepok aja, ngepok mengerikan. Nah, di sini ya sedikit kebuang mark of the week-nya ya. Cooldown-nya 20 detik. Nah, di sini tidak banyak yang terjadi. Di sini saya dapatkan lagi udah 3 nih. Stack zombie wardnya udah 3 nih. Nah, di situ langsung si Luxnya taruh lagi ping, udah tahu. Jadi kalau ini tips ya, jangan taruh ward tuh jangan sembarangan, dipikir-pikir juga gitu ya. Musuhnya kalau misalnya bisa nge-clear cepet, nge-clear wardnya juga buat apa kita taruh. Nah, di situ saya kena ya. Saya nggak terlalu kelihatan tuh ability 3-nya si Lux ya. Ini pay to win banget nih skinnya. Nah, di sini Shenna udah nunggu nih. Di sini udah mau. Nah, di sini saya nunggu supaya Twitch-nya nyerang dulu ya. Biar kita dapat stack zombie ward ya. Jangan ya, susah karena komunikasi susah. Jadi kita nunggu aja buat last hit. Di situ udah inget ya, saya udah dapat 4 stack zombie ward nih. Satu lagi bakal power spike ya. Nah, kita secara stat itu bakal tiba-tiba dapat 40 AP. Itu besar banget ya jumlahnya di early game nih. Ini belum bahkan ke tim fight pertama ya. Belum kita kontes objektif pertama nih. Oke, di sini balik. Secara gold saya udah 3,1k. Lalu sebentar di sini. Di sini saya udah mendapatkan boots dan saya berusaha untuk dapetin DG-nya buat nge-steal gitu. Siapa tahu bisa ya iseng-iseng berhadiah, tapi nggak dapet. Nggak apa-apa karena jungle kita juga lagi di Rift Herald ya. Di sini ya main aman-aman aja. Kita pop stackan dari support item. Nah, di situ kita sengaja ya kita ambil turret shot supaya Twitch-nya bisa fokus nge-damage si musuh ya. Dan di sini
juga tadi efek dari Mark of the Week itu bakal ngebantu ya burstnya si Twitch ya. Di sini kita mulai leveling ability satunya si Nami ya, karena dengan nge-level ability satunya Nami itu bisa nge-reduce cooldownnya ya. Di situ saya sedikit main agresif, tidak perlu tapi nggak apa-apa. Nah di sini untungnya nggak kena, kalau nggak tadi saya udah mati tuh dari Lux ya. Iya di situ tadi kebantu juga ya dengan face rush nih. Nah di sini bisa dilihat ya, saya udah bisa bikin Ludens Echo. Nah di situ saya mau dapetin ini ya. Untung nih si Shanna nih sensitif banget ya. Dia tahu kalau kita tuh butuh stack dari zombie ward. Nah di sini kita akan mendapatkan si Tryndamere ya. Di sini sadis banget ya. Nah di situ kita cancel dashannya si Tryndamere. Di sini kita lihat nggak dapet sayangnya ya. Di situ kalau saya pakai air ya itu bisa dapet ya padahal ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak harus dapet ya. Tetap face rush itu bukan item yang jelek. Nah di situ saya berhasil dapetin Ludens Echo. Nah di damage-nya si Nami udah mulai scary banget ya. Dan udah kita juga mendapatkan Meteor Enchant ya. Nah di sini AP-nya udah cukup besar. Pasti kerasa. Nah di sini 5 stack zombie ward kekumpul ya di detik di menit 7 menit 40 detik ya. Dimana kalau misalnya saya pakai eyeball collector, saya baru dapat 4 takedown. Itu efeknya jauh di bawah zombie ward ya. Stat yang diberikan itu cuman 4 AP palingan dengan skor saya yang sekarang ya. Nah di sini sayangnya nggak dapet zombie wardnya, diambil sama Adesinya, tapi nggak apa-apa, kita udah 5 stack ya. Di sini udah menit ke-8 ya, jadi Gathering Storm udah ada 2 stack ya. Gathering Stormnya ya. Sini AP-nya udah cukup besar nih. Nah di sini siap-siap ya, kita pakai Meteor dulu karena kita perlu ngarahin ultinya rada susah ya di Wild Rift ini. Nah di sini kita bantai aja ya, udah kena Meteor, kena ability-nya Nami yang besar. Nah itu di situ damage-nya besar banget. Nah di situ kita nge-pop heal supaya nggak mati. Ide bagus ya buat pakai heal di situasi kayak gitu. Kita nggak perlu nunggu sampai darahnya dikit ya. Nah di sini kita akan coba dapetin Lux ya. Sayangnya nih si Luxnya nggak langsung mati, tapi nggak apa-apa, si Z-nya dapetin ya. Karena tuh tadi si Luxnya ngambil honey fruit dulu ya. Nggak apa-apa, di sini seperti yang bisa dilihat ya, ini game udah bagus banget nih. Thanks to zombie ward ya, dan AP Nami ini ya, AP-nya jadi sangat besar. Di sini saya cek AP saya udah 234 ya. Itu udah paling besar ya di tim ya. Ya karena tim saya juga nggak ada yang bangun AP ya, tapi itu juga lebih besar daripada Lux punya musuh ya. Di sini santai-santai aja. Di sini DG udah up. Di sini kita menunggu tim kita. Nah di sini lagi-lagi dapat stack nggak dapat ya, kayaknya itu diambil sama Twitch. Nah di situ kita sembarangan aja kayak ngepopnya itu nggak sempurna ya, saya nggak pakai ultinya, tapi nggak apa-apa, masih kena. Di sini saya coba ngelindungi, mau pakai skill 1 buat lindungin si Twitch, tapi sayangnya kepleset ya, kehalang tembok tadi itu. Di sini saya siap-siap ya, prepare ability 1 in case si Tryndamere bakal masuk ya. Tapi dia nggak masuk. Nah kita dapat lagi stack ya, zombie ward udah full stack ya, tapi di sini kita jadi memberikan vision di situ. Nah di sini bagus banget ya, Shen-nya masuk ngelindungin damage dari si Twitch. Lalu di sini saya tadinya mau heal si Shen, tapi target tuh rada-rada susah gitu ya di Wild Rift. Nah di sini
Lihat ya, Shen-nya peka banget. Nah tuh dia diem, dia ngasih kita karena dia tahu kita punya zombie ward. Nah ini namanya tim yang bagus kayak gini ya, tim yang peka, tim yang ngerti ya gameplaynya itu, ngerti, dia ngerti gamenya, dia ngerti mekanik gamenya, dia nggak egois. Nah di sini kita mau berusaha untuk belt Rabadon ya, biar AP-nya kayak gile ya. Di sini aja udah skor udah bagus banget, udah damaging banget si Nami ini ya. Apalagi nanti udah bangun Rabadon. Nah di sini saya nggak nggak nyangka ya itu si Luxnya nunggu di situ. Mungkin efeknya sedikit lebih bagus misalnya saya pakai ulti dulu terus baru pakai meteor ya, tapi saya rasa nggak bakal dapet siapa-siapa juga sih karena itu si Tryndamere juga bakal nggak ulti ya. Nah di sini tapi seenggaknya kita udah kita dapet ya, dapet satu lah, not bad not bad. Di sini kita baru mati sekali, tapi skor kita udah 219 ya, udah bagus banget ya. Ya di sini lihat-lihat, kita lihat-lihat mau kita bikin anti heal ya, dimana tuh musuhnya ada si Darius, Tryndamere dan Morgana ya, yang ada ability yang bisa nge-heal ya. Dia punya kemampuan buat nge-heal diri. Di sini saya langsung pakai tsunami, berpikir kalau bisa bunuh si Darius, tapi nampaknya nggak bisa. Too bad, tapi nggak masalah. Kurang damage ya edisinya ya. Oke di sini kita lihat Tryndamere mau masuk, jadi siap-siap buat assist tim kita, tapi ternyata dia nggak masuk ya. Sini saya ambil ya. Udah thank you ya gitu. Thank you, kita nge-clear jungle campnya itu dengan satu ability satunya si Nami ya. Disitu pasti kayak sedih banget ya itu junglernya. Nah disitu saya coba untuk nyelamatin Twitch, tapi susah juga ya, itu Tryndamere masih ada ult. Tapi disitu saya bisa dilihat saya dengan face rush itu saya bisa kabur dengan aman ya. Sini sayang sekali dua dari tim kita mati ya. Tapi nggak apa-apa, masih 17 versus 13 masih bagus. Sini saya siap-siap buat ngebubble Darius, tapi nggak kena. Nggak apa-apa, di sini saya speed up si Shen ya. Lalu itu udah dapet efek slow. Nah di sini saya ability-nya dikurangin 20% dari face rush, terus langsung saya cast ultimate, saya cast meteor langsung ya. Walaupun kita kalah jumlah, masih resultnya masih not bad banget. Di sini Shen-nya juga jago banget tuh, timingnya tepat banget ya. Ya biasa kalau orang player yang jago itu pasti juga sensitif ya, makanya kita perlu sensitif biar kita makin jago dalam game Wild Rift ini ya. Nah disitu udah bisa lihat ya statnya, amplifikasi multiplikasinya udah 28% dengan apa yang saya punya. Di situ slow 43% buat ability 3-nya. Movement speednya udah ngasih 180. Ini saya udah build Rabadon ya. Duh, kecepatan. Di sini saya siap-siap ya buat saya pakai aja ultimate-nya, takutnya si Tryndamere-nya masuk gitu ya, loncat, kita bisa mungkin ada kesempatan buat nge-interrupt si Tryndamere-nya biar dia nggak steal smite atau gimana. Itu ide bagus ya buat pakai ultimate-nya Nami di saat darah jungle objektifnya itu udah tinggal dikit, itu bisa nge-secure. Nah di situ lihat aja damage-nya gede banget, damage-nya si Nami ya. Di sini saya udah nggak takut banget tuh, lihat tuh. Sekali pakai ability 2-nya 25% darah si Darius itu langsung habis ya. Nah lihat tuh damage-nya. Jadi bisa apa coba? Tuh lihat ya, kemampuan dari seorang full AP Nami ya. Di sini
nggak berhasil dapat ward. Di sini musuhnya banyak ward ya. Di sini saya rada telat nih. Saya rada telat banget. Di sini saya salah ya. Saya harusnya ultimate-nya dari kapan tahu gitu ya. Tapi di situ saya terdistract aja ya. Jadi nggak pakai dengan timing yang tepat. Di situ lumayan, healing pertama aja udah 353 tuh. Ya, 212 karena efek Grievous Wound. Di situ timing si Twitch bagus ya untuk pakai zonya. Tuh di sini kita bisa nge-sustain musuh tuh dengan heal kita. Nah, di situ saya sedikit salah target ya untuk ability satunya. Tapi di situ Shen-nya seperti yang saya bilang jago banget di gameplay. Di game ini tuh bener-bener wah, Shen-nya tuh presence-nya ngebantu tim banget ya. Di sini saya decide untuk bikin Morellonomicon dulu karena kebetulan emang bisa pas balik bisa bangun Morellonomicon. Bisa dilihat EP saya 683 ya. Saya sengaja bikin Morellonomicon dulu biar AP-nya makin besar ya. Kita selesaiin item karena kebetulan emang bisa dan kita butuh Grievous Wound-nya Morellonomicon ya, kita bikin aja, kita selesaiin langsung. Nah, di sini karena situasinya kayak gini, saya nggak bangun Staff of the Flowing Waters gitu. Saya bangunnya bakal abis ini Void Staff ya, biar damage-nya si Nami kerasa gitu ya. Karena di sini emang butuh Morellonomicon ya kita ya. Oke, di sini nunggu aja. Dan di sini Shen-nya kasih tahu kita buat war dulu ya, biar nggak ke-steal kayak tadi. Karena emang team fight kita anyway udah menang nih. Kita udah 26, musuhnya baru 15 kill-nya. Jadi kita harus fokus di war dulu sebelum kita dapetin objektifnya ya, biar nggak kejadian si Tryndamere itu nge-steal ya. Karena si Tryndamere kalau invincible itu dia nggak bisa mati, dia bisa kemungkinan untuk nge-steal objektifnya ya. Di sini nggak banyak yang terjadi, tapi ya nge-clear lane aja, nge-clear anyway gampang ya, nge-clear lane dengan si Nami. Kita build AP kayak gini ya. Di sini kita nggak tahu tim musuh di mana. Nah, di situ kelihatan dengan mereka ward, mereka ternyata lagi nunggu ya. Oke, di sini Shen-nya langsung maju, kita langsung bantu. Coba lihat ya, itu kalian bayangin ya, itu damage Shinami dengan 608 AP ya, itu kena 5 orang, total damage-nya itu berapa itu udah besar banget. Kayak gimana bisa menang musuhnya begitu ya. Kita langsung pop heal aja biar nge-speed up. Udah seperti itu aja gitu. Ya, kenain ultimate Nami juga nggak susah ya, asal kita bener ya arahinnya. Bisa dilihat ya, ini AP Nami tuh luar biasa sekali banget ya, rasanya satisfying. Terus utility-nya juga oke banget ya, movement speed-nya itu besar banget ya. Oke, di sini kita akan lihat statsnya ya. Kita lihat ya si Shen-nya nih MVP ya, karena gameplay dia bagus banget. Nah, di sini saya damage-nya kedua terbesar setelah si Twitch-nya ya. Dan healing-nya belum lagi dihitung, healing-nya 13.000 juga ya. Tuh, dengan CC-nya 22. CC-nya 51 ya. Oke, demikian gameplay dari seorang AP Nami ya. Semoga kalian menikmati gameplay saya kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada feedback, tolong kasih tahu saya. Bisa discuss apa aja, bisa kasih tahu saya. Kalau misalnya ada yang kalian mau request, itu bisa taruh aja di kolom komentar ya. Oke, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.